Ya guys, ini dia Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G, yang mana harga awal rilis ada di harga 4,5 jutaan guys. Tapi kita coba cari di luar Samsung Store ya, dan alhamdulillah dapatkan harga cukup murah, yaitu 3.900.000-an saja guys. Tapi untuk yang varian 5G ya. Dan seperti biasa untuk kelengkapannya kita cuma dikasih kabel C2C, karena ini versi 5G sehingga ada slot SIM card plus memory card yang bisa ditambah lagi hingga 1 TB. Untuk Mobile Legends, tablet ini sudah bisa ke settingan Super Ultra 90 fps, dimana untuk refresh rate-nya Galaxy Tab A9 Plus ini memang sudah bisa berjalan ke 90 Hz guys. Tab ini lumayan untuk gaming guys, dibekali SoC Snapdragon 695, RAM 8/128GB, RAM LPDDR4X, ROM-nya jelas jenis UFS. Untuk kamera bagian belakang 8 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Dan untuk baterainya secara spek itu 7040 mAh guys. Namun terbaca di info HW hanya 6820 mAh saja. Tapi itu sudah cukup besar ya. Yang jadi masalah adalah kecepatan chargernya ya. Kecepatan charge-nya hanya 15 watt saja. Sedih ya. Tapi untungnya untuk jenis sensornya sudah ada gyroscope-nya guys. Jadi mantap sekali bagi teman-teman yang suka bermain PUBG. Sedangkan sensor yang absen adalah sensor proximity dan barometer. Kalau proximity wajar, tidak ada karena memang tab ini bukan untuk telepon ya. Terus barometer, sehingga si Samsung Galaxy A9 Plus ini jangan sampai terkena air guys, karena memang tidak ada proteksi apapun. Seperti halnya Samsung Galaxy Tab S9 series ya. Oke, untuk sistem operasinya ini sudah saya update ke Android 14 One UI 6.0. Untuk skor Antutunya dapatkan 400 ribuan. Hasilnya hampir sama seperti Helio G99 ya. Terbilang cukup bagus untuk ukuran tablet. Oke, sekarang coba kita tes ya. Mainkan Mobile Legends dengan jendela aplikasi yang masih banyak terbuka. Apakah tablet ini alami lag? Langsung aja kita gaskan. Ya guys, kita sudah masuk ke Land of Dawn. Untuk kesan pertama kali, karena saya tidak pernah bermain Mobile Legends di tab, jelas ya saya agak kebingungan guys. Biasanya saya main ML pakai Samsung Galaxy A54 ya, yang layarnya 6,4 inch. Kini coba layar 11 inch ya, jelas nyata bedanya. Cenderung susah sih cari untuk jual atau beli item, tapi itu mungkin faktor kebiasaan saja ya. Yang pasti Anda akan cepat terbiasa dengan layarnya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin beli Samsung Galaxy Tab A9 Plus tapi ragu terhadap kualitas layarnya yang masih berjenis TFT atau PLS, jangan khawatir, ternyata layarnya cukup nyaman guys dengan resolusi Full HD Plus-nya. Entah bagaimana ya Samsung mengakalinya, padahal kerapatan pikselnya cuma 206 ppi density di layar seluas 11 inch ini. Impresi awal sih not bad ya, cenderung ke bagus sih, di luar ekspektasi saya. Tapi sayang sekali ya guys ya, untuk Galaxy Tab A9 Plus ini tidak bisa download game plugins ya untuk bisa menampilkan FPS-nya. Ini saya pakai pihak 3. Loh, kok wait. Loh, kok settingannya kembali ke High Ultra guys ya. Padahal kita sebelum masuk ke in-game-nya kan setting ke Super Ultra ya. Pantesan tadi kok FPS-nya cuma 50-an ya. Nah, sekarang bener ya. Dia sudah bisa mencapai 80 FPS guys ya ke atas. Dan untuk kelebihan lain di Samsung Galaxy Tab A9 Plus ini, dia punya quad speaker guys. Waduh, untung nggak mati. Quad speaker ya guys ya, sehingga ketika teman-teman bermain game ya pasti akan merasakan suaranya akan lebih menggelegar. Dimana untuk suaranya juga di-tuning oleh Dolby Atmos guys. Tapi kalau menurut saya ya jangan di fullkan guys, karena terlalu berisik
berisik tetangga ini. Suaranya terlalu keras. Dan untuk respon sentuhannya ini cukup bagus guys. Ketika kita terbiasa malah lebih enak lagi ya, karena memang mapnya terlihat lebih luas guys. Sehingga teman-teman yang biasanya buta map maka akan semakin jago lah ya pakai Galaxy Tab A9 Plus ini. Oke katanya. Oke kata musuhnya guys. Ya memang oke ya. Karena kalau kita ketemu lawan yang jago pasti juga akan kalah ya. Karena saya juga tidak terlalu terbiasa ya guys ya bermain pakai layar sebesar ini. Overall untuk bermain satu game ini ya cukup bagus ya impresi saya. Walaupun saya juga belum pernah, tapi sekali coba sudah cukup enak ya memainkannya. Karena respon sentuhannya juga cepat guys. Tidak ada delay. Waduh, salah tekan. Harusnya pencet freeze ya. Ya itu tadi ya. Memang bagus respon sentuhannya, cuma kalau tidak terbiasa ya pasti akan kesusahan guys. Untung saja kita menang. Oke guys, sudah selesai. Sekarang saatnya kita coba lihat untuk histori FPS-nya Samsung Galaxy A9 Plus 5G ini guys. Untuk bagian yang turun itu karena tadi ya settingan kita kembali ke High Ultra ya. Nah setelah kita naikkan kembali ke Super Ultra, rata-rata FPS-nya yang kita dapatkan itu ada di 72 FPS guys ya. Taruhlah tadi misalkan settingannya ke Super Ultra ya dari awal, mungkin bisa ke 80 FPS guys. Oh ya guys, selain A9 Plus 5G ini lumayan jago buat gaming, tapi kebutuhan intinya tentu adalah penunjang Office-nya. Dimana kelebihan dari seri tab Samsung ada fitur andalan yaitu Samsung DeX. Ketika kita masuk ke mode ini, maka tampilannya akan berubah ke landscape dengan UI mirip PC, baik pengaturan maupun cara bermultitasking. Tapi untuk sekarang, karena tablet ini sudah saya upgrade ke One UI 6.0, ada perubahan mode guys. Kita bahas secara spesifik di Samsung DeX-nya saja ya. Kini di mode ini ada dua pilihan, Samsung DeX New dan Samsung DeX Classic. Untuk Samsung DeX Classic itu seperti yang di awal tadi ya guys ya. Sedangkan yang New ini ada perubahan ya. Ketika kita pilih Samsung DeX New, UI-nya akan terlihat familiar dan luas seperti UI Basic. Namun dikombin dengan UI profesional khas Samsung DeX Classic. Contoh mudahnya di Samsung DeX New kita bisa masuk ke mode portrait, yang mana di mode DeX Classic tidak bisa, hanya landscape saja. Dan misal kita bandingkan DeX New dengan mode UI Basic, ada perbedaan tampilan guys, terutama bagian pop screen-nya. Waktu kita ada di mode DeX New, pengaturan pop screen-nya mirip DeX Classic. Icon pilihannya langsung diletakkan di atas jendela pop screen, sehingga kita lebih cepat mengatur sesuai selera. Berbeda dengan mode UI Basic, pop screen-nya tidak serta-merta icon pilihannya tertampil di bagian atas. Harus kita tap sekali dulu baru pilihannya keluar. Ya istilahnya Samsung DeX New ingin memangkas waktu Anda ya daripada mode UI Basic. Apalagi jika Anda punya aksesoris pendukung misal mouse atau keyboard yang ada trackpadnya, maka kelebihan Samsung DeX New ini makin keluar daripada Samsung DeX Classic.
So guys, Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G ini segmennya lebih luas lagi ya. Contoh untuk anak muda yang suka game, tablet ini masih oke. Untuk hiburan anak kita bisa, untuk editing siap, untuk kerja kantoran, usaha online malah sangat cocok sebagai opsi kedua penunjang laptop atau PC Anda. Kelebihannya jelas ya pada keluasannya membuka banyak aplikasi, kemudahan layaknya PC dengan Samsung DeX. Baterai besar bisa bertahan 4-5 hari dalam pemakaian normal dengan jaminan update software hingga 4 tahun. Kekurangannya mungkin pada bezelnya yang lebar, charging lama, sistem keamanannya hanya Face ID aja, dan cover bagian belakang agak mudah kusam ya, tertempel sidik jari. Tapi kekurangan itu bisa ditutupi dengan jaringan 5G yang membuat Samsung Galaxy Tab A9 Plus ini bisa dipergunakan dalam pemakaian jangka panjang.